Mana kok miskin? Alumni pesantren keluar dari pesantren atau mencari ilmu kemana, pulang kemudian kaya. Oh, betapa barokahnya ilmunya. Kenapa? Kaya, rumahnya tingkat 4. Iya, tapi tidak ada lantainya semua, hanya tingkat saja. Kalau ada seorang anak datang ke pesantren, pulang dari pesantren, kok miskin? Jadi tidak bolehlah kita yang penting punya uang, yang penting punya uang, yang penting punya uang. Mohon maaf, barokah pun, nah ini barokah pun sering kita dengar sudah dialih fahamkan oleh orang-orang dan lingkungan kita, atau bahkan kita sendiri mengatakan barokah. Tadi di awal belum ada acara ini, teman-teman sudah menganggapnya barokah itu nanti kaya, barokah itu banyak uang. Saya malah kasihan kalau ada anak masuk ke pesantren kemudian pulang, dia selepas pulang kemudian jual cilok, orang-orang bilang, oh kasihan, betapa tidak barokahnya ilmunya. Kenapa? Dia jual cilok. Kalau ada orang kaya, ada alumni pesantren keluar dari pesantren atau mencari ilmu kemana, pulang kemudian kaya. Oh, betapa barokahnya ilmunya. Kenapa? Kaya, rumahnya tingkat 4. Iya, tapi tidak ada lantainya semua, hanya tingkat saja ke atas. Jadi kalau rumahnya lantainya sampai 4, tingkat 4, sawahnya beberapa hektar, mobilnya sudah bagus semua, sekalipun istrinya tetap satu, itu ilmunya dianggap barokah. Kenapa? Karena kaya. Jadi kaya itu sudah barokah itu sudah identik. Orang-orang kita ini mengatakan bahwa barokah itu adalah kaya. Kalau tidak kaya, tidak barokah. Sama dengan tadi itu, rezeki seolah-olah hanya merupakan harta benda. Padahal rezeki itu adalah kita diberi ketenangan hidup, itu juga rezeki. Jadi kalau barokah jangan asal kaya. Kita sering kita dengar bahwa doa Rasulullah ketika ada seorang laki-laki kemudian meminang perempuan dijadikan istri, ketika doa saat pernikahan, apa yang disampaikan oleh para ulama? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, barakallahu laka. Sekarang kalau Siti Fatimah kawin dengan Sayyidina Ali, menikah dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali menikah dengan Siti Fatimah, barokah enggak kira-kira hidupnya? Ada enggak yang berani mengatakan tidak barokah? Tapi miskin itu, Sayyidina Ali miskin, Siti Fatimah miskin. Apa kemudian dikatakan tidak mendapatkan rizki? Pantaskah putri Rasulullah tidak mendapatkan rizki? Layakkah putri Rasulullah kemudian dikatakan tidak berkah hidupnya? Ini otak yang mana mau menghukumi bahwa hidupnya Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah itu tidak barokah atau tidak mendapatkan rizki? Padahal rizki itu kan sudah disampaikan dalam ayat Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Apa kemudian Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah tidak baik sholatnya? Atau tidak tambah melakukan ibadah? Ya tidaklah, ibadahnya sangat baik sekali. Apa kemudian tidak dapat rizki? Ya dapat rizki. Mana kok miskin? Yang mengatakan rizki itu harus kaya siapa? Inilah kesalahan-kesalahan dalam kita memahami rizki dan kemudian juga memahami berkah di akhir zaman. Makin bergeser. Makanya kasihan kalau ada seorang anak datang ke pesantren, pulang dari pesantren kok miskin, jual cilok, cireng, wala alihi min apa itu mat'am atau al-mat'at at-to'imat, ya mat'umat, al-haqarat, makanan-makanan remeh, cireng, wala alihi itu ya kan, itu kan dikatakan tidak barokah atau bahkan itu rezekinya kecil, padahal rezeki tidak seperti itu. Oleh karenanya dalam pembahasan mengenai rezeki, bahwa rezeki ini yang penting caranya bagaimana kita mencari rezeki sesuai dengan aturan Allah. Jangan dikatakan rezeki itu harus mendapatkan hasil yang banyak. Mohon maaf, rezeki diartikan dengan kekayaan ini banyaklah. Kalau memang perlu kaya, orang hidup yang benar menurut Islam itu, tanyakan kira-kira oleh Rasulullah diterima ndak? Andaikan agama ini ridho Allah membutuhkan kekayaan, diterima ndak? Waktu gunung Uhud menawarkan kepada Rasulullah, adakah kamu mau Rasulullah saya akan menjadi gunung emas?
Bagaimana jawaban Rasulullah? Tidak mau. Masihkah kita menganggap bahwa rizki dan kemudian berkah itu ada pada kekayaan? Tidak. Nah, dalam pembahasan rizki ini yang penting adalah caranya bagaimana kita mendapati rizki yang halal, bagaimana rizki yang menyebabkan kita semangat untuk ibadah kepada Allah. Nah, untuk sementara bisa kita pahami bahwa rizki itu adalah sesuatu kenikmatan yang sesuai dengan ridha Allah. Apapun yang sesuai dengan ridha Allah, sengsara bagaimananya, sengsara seperti apapun kita, yang penting sesuai dengan ridha Allah, itu juga namanya rizki yang baik. Tidak harus kaya, tidak harus banyak uang, yang penting sesuai dengan ridha Allah. Ini yang harus kita tanamkan, pemahaman rizki. Dan itu nanti juga akan berdampak kepada penilaian sukses, bahwa sukses itu adalah bukan pada banyaknya harta benda, yang penting membuat kita tenang. Nah, inilah para jamaah sekalian yang perlu saya sampaikan di awal. Mungkin nanti juga setelah ada penyampaian lain, saya akan juga menyampaikan hal lain dari teman-teman. Kan ini sudah banyak mengumpulkan pertanyaan, para jamaah sahabat sekalian ini mengumpulkan pertanyaan, mungkin biar berkembang kepada hal-hal terkait dengan rezeki yang lain-lain. Ini dari saya, mungkin dipersilakan Ustaz.